Dengar-dengar obat ini sangat ganas. Bab 259. Yos mengangkat tangan dan membuka kelopak mata Darlin. Sudah merah. Lalu memindahkan jarinya ke nadi di lehernya. Duk, duk, duk. Jantung berdetak dengan sangat cepat. Bisa dipastikan kalau obat ini sangat ganas. Kalau begitu, dan tidak memberikan suntikan ataupun kepuasan dan pelampiasan, dia akan mengalami hipermia dan mati. Yos langsung menelpon Joe. Dia adalah ahli di bidang ini. Seharusnya tahu bagaimana mengatasinya. Begitu telepon terhubung, Yos langsung memberitahukan reaksi Darlin padanya. Joe yang biasanya serius sangat jarang tertawa, lalu berkata, "Yos, dia memang memakan obat jenis terbaru. Tapi melihat reaksinya, seharusnya tidak makan banyak. Juga tidak perlu pergi ke rumah sakit. Hanya perlu mengerahkan tenaga." Mengerahkan tenaga? Itu artinya mengeluarkan tenaga untuk mengenyangkan wanita. Jangan terlalu berlebihan. Obat ini sangat ganas. Yos tidak menghiraukan ejekan Joe, langsung menutup telepon. Menundukkan kepala, melihat wanita di pelukannya yang dengan menderita menahan. Tatapannya menjadi gelap. Jari yang panjang menekan tombol di dalam mobil dan langsung terhubung dengan ruang kemudi. Cari hotel terdekat. Baik, pengacara Yos. Supir terdiam sejenak dan dengan sopan menjawab, memutar kemudi dan langsung menuju hotel bintang 5 terdekat. Spray berwarna merah gelap. Tubuh Darlin yang putih bagaikan susu terlihat begitu berkilau. Begitu putih sampai membuat warna merah itu terlihat semakin menonjol. Yos tidak melakukan apapun. Darlin sudah menelanjangi tubuhnya. Bagian bawah tubuh Yos dari awal sudah tegang. Napas yang berat bisa menunjukkan betapa hebatnya kemampuan mengendalikan diri Yos. Aku sangat tersiksa. Tolong aku." Darlin sama sekali tidak bisa menunggu lagi. Jantungnya bagaikan ombak yang terus membakarnya. Itu adalah nafsu yang sulit diungkapkan. Setiap sel di tubuhnya memberitahunya kalau dia memerlukan pria di hadapannya. Tatapan gelap Yos juga membara karena tindakannya yang menggoda ini. Keringat perlahan mengalir dari dahinya. Dia juga tidak lebih baik dari Darlin, tapi bersikeras dia ingin memberikannya pada Darlin. Dengan nada serak bertanya, "Darlin, beritahukan padaku, apakah kamu sudah berhubungan dengan Hendrik?" Keadaan sudah seperti ini, Yos bahkan masih memiliki suasana hati menanyakan pertanyaan ini. Darlin benar-benar sangat ingin menarik lengan Yos dan menggoyangnya, menanyakan padanya apakah otaknya bermasalah. Benar, tidak salah kalau Darlin masih sadar, tapi tubuhnya sudah tidak terkendali. Dia juga tidak tahu kenapa dirinya tiba-tiba menjadi wanita yang bernafsu. Tapi dia tidak bisa mengendalikan nafsu ini. Siapa yang menyuruhnya begitu mementingkan harga diri? Dia ingat terakhir kali saat dirinya menelpon Yos dan memberitahu Yos betapa lembutnya Hendrik memperlakukannya. Walaupun itu palsu, tapi dia sudah sempat mengatakannya. Sekarang kalau dia mengakui, bukankah dia menampar dirinya sendiri? Lain kali, apakah dia masih bisa mengangkat kepala di hadapan Yos? Darlin berpura-pura mati. Lagian wajahnya sudah sangat merah. Lebih merah lagi, Yos juga tidak akan menyadarinya. Menutup mata, menekatkan dirinya. Seperti kata pepatah, ingin mendapatkan makanan harus mencari sendiri.
Kedua kaki memeluk pinggul Yos dan bergerak ke atas ke bawah. Dengan napas sesak dan tidak jelas berkata, aku mau." Jas pria dari awal sudah dilempar ke lantai. Kancing kemeja putih juga sudah dilepas semua. Dasi berwarna gelap tergantung di dadanya, menunjukkan daya tariknya yang memikat. Di saat wanita menggeseknya, setetes keringat mengalir dari jakun pria dan menetes ke dalam lubang lekukan dada wanita. "Jawab aku." Darlin merasa air yang menetes dari tubuh Yos bukanlah keringat, melainkan air yang mendidih, begitu panas sampai membuatnya bergetar. Yos jelas-jelas sudah beraksi, dan reaksi itu tidaklah kecil. Namun dia tetap tenang dan menanyakan pertanyaan ini padanya. Benar-benar menyiksa orang. Pria ini sebenarnya manusia atau bukan? "Oh, aku sangat tersiksa." Darlin tidak tahan lagi. Tangan yang putih pun disodorkan, langsung menarik kepala Yos. Bibir merah yang bergetar menyentuh sudut bibir Yos. Tubuhnya juga ikut bergetar. Dia menginginkan lebih banyak lagi. Tapi karena masih sadar, Darlin tetap tidak bisa menahan rasa malu dan melakukan lebih banyak lagi. Apakah Yos tidak mau? Masih ingin dia seorang wanita yang berinisiatif? Ini adalah reaksi obat baru. Setelah wanita memakai obat ini, masih bisa sadar. Mengetahui setiap tindakannya, namun tidak terkendali. Hanya karena pembuat obat ingin wanita tetap sadar dan menikmati perasaan yang nyata. Dia tahu betapa sensitifnya wanita di bawah tubuhnya ini. Melepaskan dasinya dan langsung mengikat dua tangannya di atas kepala, membuat kedua tangannya tidak bisa asal bergerak. Menundukkan kepala, menghisap telinganya yang sensitif, dengan lantang menghisapnya. Bisa terdengar wanita di bawah tubuhnya menarik napas. Tubuhnya pun membengkok. Suara serak pun terdengar. "Aku mau." "Kalau mau, jawab aku." Suara Yos yang serak terdengar jelas di telinganya. Darlin sudah hampir tidak tahan karena tindakan Yos. Tubuhnya terasa panas dan tersiksa. Dia bisa merasakan bagian bawahnya yang sensitif sudah mengeluarkan air. Dia benar-benar malu. Dia tidak bisa berpura-pura lagi, menggigit gigi dan bertanya, "Bajingan, kamu sanggup atau tidak? Kalau tidak, ganti orang." Darlin tidak tahan disiksa seperti ini lagi. Seberapa bodoh juga tahu kalau dia sudah diberi obat. Pasti ada masalah dengan bir itu. Pria yang bernama Dennis itu ternyata tidak bermaksud baik. Hanya saja Darlin tidak menduga kalau dia akan melakukan ini. "Aku sanggup atau tidak, bukankah kamu sudah mengetahuinya dari awal? Aku sudah mengatakan kamu akan menyesali ucapanmu itu." Yos tersenyum di tempat yang tidak terlihat Darlin. "Yos, menyingkirlah." Darlin benar-benar sangat marah. Sekarang dia bahkan bersedia mati meledak dan tidak ingin melakukan sesuai keinginan pria. Tidak tahu malu, bahkan menggunakan cara seperti ini memaksanya. Yos mana mungkin membiarkan dia pergi, apalagi di saat seperti ini. Yos memiliki caranya sendiri untuk membuat Darlin mengatakannya. Dasar, Yos si bajingan ini bahkan memasukkan kepalanya dan berhenti. Bukankah ini ingin dia mati? Katakan atau tidak. Yos jelas-jelas sudah hampir tidak tahan, tetap memaksa Darlin untuk mengatakannya. Bisa dibayangkan, pria yang bisa bertahan seperti ini adalah keberadaan yang betapa mengerikan.
Yos terus bolak-balik di sekitar pintu masuk. Bahkan bisa terdengar suara lengket dari hubungan mereka berdua.